Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama kita bertemu kembali dalam pembelajaran yang berlangsung daring untuk beberapa pertemuan ke depan. Kita akan belajar fisika bersama saya, Alif. Masih ingat ya sama saya, meskipun jarang bertemu, tidak pernah ketemu bahkan selama masa pandemi ini. Semoga senantiasa kita tetap bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, untuk pertemuan pertama ini saya akan mensosialisasikan tentang kontrak belajar selama 1 semester ke depan. Nah, khususnya bagi kelas 9 untuk semester 1 ini kita akan membicarakan materi mengenai ada 2 bab utama. Materinya mengenai listrik statis dan gejalanya, kemudian rangkaian listrik, energi, dan daya listrik. Nah, untuk listrik statis nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis muatan listrik, bagaimana muatan listrik tersebut berinteraksi, kemudian faktor-faktor tentang gaya Coulomb, terus mengidentifikasi hewan-hewan menghasil listrik, menyajikan gejala listrik statis yang mungkin banyak terjadi di sekitar kita, tapi kita hanya belum menyadari bahwa banyak fenomena-fenomena di kehidupan kita yang menunjukkan tentang gejala listrik statis. Oke, seperti misalkan gejala listrik statis, misalkan kita bagi yang perempuan khususnya, misalkan habis menyetrika jilbab. Nah, ketika diangkat kainnya itu seperti ada tarikan, entah rambut kita yang tertarik atau ada sesuatu yang menarik, tapi bersifat sementara. Nah, itu merupakan salah satu contoh fenomena listrik statis. Namanya statis itu berarti hanya sementara. Lalu bagaimana listrik-listrik yang ada di kehidupan kita, di kelas kita ada lampu, apakah itu listrik statis? Nah, listrik statis itu hanya terjadi sementara, sedangkan listrik yang terdapat pada lampu-lampu yang terpasang di ruangan-ruangan itu bersifat terus-menerus, kontinu. Jadi merupakan tergolong dalam listrik dinamis. Ya. Oke, kemudian yang bab kedua itu mengenai rangkaian listrik, energi, dan daya listrik. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, keberadaan arus listrik, kemudian fungsi lempeng, seng, dan paku pada baterai buah. Maksudnya itu kita mengidentifikasi baterai buah, misalkan kita gunakan lemon dengan dikasih lempengan itu dapat menghantarkan listrik. Nanti akan kita pelajari berikutnya. Kemudian tentang konduktor, isolator, terus rangkaian seri paralel, kemudian hubungan arus listrik, tegangan, dan juga hambatan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menghitung sendiri energi listrik yang dibutuhkan dalam misalkan sebulan biasanya membayar misalkan 75.000. Kok bisa 75.000? Nanti kita akan pelajari kenapa bisa sampai 75.000. Di rumah ibu membayar listrik sampai bahkan 500.000, itu kenapa? Nanti kita telusuri satu-satu ya. Kemudian menyebutkan macam-macam sumber energi listrik. Banyak sekali sumber energi listrik, bisa dari baterai, PLTU, PLTA, dan PL pembangkit listrik tenaga surya juga bisa menghasilkan energi listrik, dan masih banyak lainnya. Kemudian aplikasinya gimana dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat poin 9, menyebutkan upaya penghematan listrik. Karena kita sudah memahami listrik, untuk menjaga lingkungan kita agar stabil, nah kita juga harus hemat. Meskipun kita bisa membayar semuanya, bukan berarti kita harus berboros-boros menggunakan listrik ya, kita harus tetap berhemat. Kemudian
nomor 10 menyebutkan upaya pencegahan bahaya penggunaan listrik dalam kehidupan. Nah, dicegah listrik itu meskipun bermanfaat tetap berbahaya. Ya, terjadi kebakaran akibat korsleting listrik, sering terjadi berita seperti itu ya. Sering dengar di berita telah terjadi kebakaran ruko akibat hubungan arus pendek listrik. Seperti itu. Kita akan pelajari. Kemudian kita akan masuk ke ketentuan terkait rapot. Nah, selama ini bagaimana sih kok bisa nilai rapot kalian, kok nilai saya cuma 75 sih Bu, kok nilai saya bisa 90. Nah, ini perhitungannya kita sosialisasikan di awal bahwa nilai rapot, nilai akhir rapot ini di sini disebutkan 3 kali nilai ulangan harian, kemudian ditambah nilai PTS, ditambah nilai PAS. 3 kali nilai ulangan harian. Ulangan harian itu tidak hanya didapat dari ulangan harian, tetapi juga meliputi nilai tugas dan PR. Nah, ini yang poin pentingnya. Selama pembelajaran daring nanti akan ada penugasan setiap sesinya. Nah, itulah yang kita gunakan untuk pertimbangan nilai ulangan harian kalian, juga PR. Kemudian nilai PTS nilai penilaian tengah semester, kemudian PAS adalah penilaian akhir semester, lalu ditambahkan semuanya jadilah nilai akhir rapot kalian. Itu ketentuan sudah baku ya. Kemudian KKM, semua pelajaran KKM-nya 70. Jadi jika belum mencapai 70 maka akan dilakukan remedi. Dan ketentuan pembelajaran bisa dibaca sendiri. Untuk guru harus memberikan materi sesuai dengan kurikulum madrasah. Kemudian pada masa-masa seperti ini pembelajaran dilakukan secara daring. Kemudian apabila diselenggarakan pembelajaran tatap muka, maka dilakukan sesuai protokol kesehatan anjuran pemerintah. Kemudian untuk yang poin terakhir, jika siswa terlambat mengumpulkan tugas, maka dianggap tidak hadir. Ya, ini sudah jadi kesepakatan bersama. Jadi mohon untuk yang tidak mengumpulkan tugas, silakan menghubungi guru ketika ada kendala, ya, biar terkonfirmasi. Kemudian yang terakhir, penyampaian tentang kontrak belajar. Di situ di LKPD yang sudah diterima ada poin kontrak belajar di mana ada 4 pernyataan yang harus kalian isi. Jika misalkan poin pertama, jika saya tidak mengerjakan tugas maka saya akan misalkan akan dianggap alfa, ya kan, tadi ketentuannya seperti itu. Dan yang poin kedua, jika saya tidak hadir dalam pembelajaran maka saya akan titik-titik, akan misalkan konfirmasi atau memberikan informasi izin kepada guru yang bersangkutan dan seterusnya. Itu bebas kalian isi sesuai dengan keyakinan kalian. Kemudian yang ketiga, jika saya mengerjakan tugas dengan tidak serius, maka saya akan misalkan menerima segala konsekuensi dari guru mapel yang bersangkutan. Misalkan kalian harus mengulang tugas atau tugasnya tidak dinilai, itu akan dijadikan pertimbangan. Kemudian untuk yang poin keempat, jika saya mencontek tugas milik teman, maka saya akan misalkan jika mencontek tugas milik teman, maka nilai saya tidak akan keluar. Bisa saja kalian isi di titik-titik setelah kalimat itu, terserah. Kemudian gamping titik-titik Juli 2020 diisi tanggalnya hari ini, berarti tanggal 14 ya. Kemudian siswa di titik-titik paling bawah kamu isikan nama lengkap, kemudian tanda tangani di atasnya. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan pertama kali ini, semoga lancar. Untuk pertemuan berikutnya saya akan share materi, kemudian seperti ini, hampir sama seperti ini, dan tentunya penugasan yang tidak akan pernah saya lepaskan. Jadi selalu ada tugas. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.